Ya, mengajarkan kesesatan. Apa? Takfiri, mengkafir-kafirkan orang. Hati-hati. Mau ngafir orang apa sih kafir? Kafir orang yang mati su'ul khotimah. Kira-kira kalau anak mati kapan aja berani. Soalnya anak yakin mati su'ul khotimah. Jadi kalau orang dikatakan ente mati su'ul khotimah, jangan didengerin. Orang yang suka ngafir-ngafirkan orang ini orang kafir. Kenapa? Karena husnul khotimah Allah berikan kepada orang-orang yang ihsan, yang nggak pernah nyaci orang, yang nggak pernah ngehina orang, ngerendahin orang. Itu hati-hati aliran sesat. Terus aliran lagi Syiah la'natullah, Syiah ada Rafidhah, Syiah Rafidhah, Masya Allah. Ini aliran-aliran seperti ini yang ngalir, tapi nggak seperti sungai-sungai yang jernih, air yang mengalir di tempat-tempatnya itu. Karena apa? Di surga kita ngelihat sungai-sungai itu. Oh, aliran sesat orang yang ngerti amal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan kita kesenangan, masih memberikan kita rezeki di bulan Syawal. Pertengahan Syawal ini Allah masih memberi nikmat yang sepatutnya kita syukuri di dalam suatu perkumpulan majlis Al-Adni. Allah mudah-mudahan selalu memberikan rahmat kepada kita selalu. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Sahibul Bait Mansur, Allah bituli hati, Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Abil khusus Siman, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan. Dan antum semua jamaah majlis dakwah Al-Adni, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, abil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal perbuatan yang mana dikerjakan seorang ini akan ditimbang di akhirat kelak, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Agama ad-din di bawah Nabi SAW sebagai rahmat dia Rasul dan sebagai ahkam hukum ad-din, agama yang menjadi aturan untuk kita jalin sama hidup dunia ini untuk mendapatkan fadilah, termasuk daripadanya Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah katakan agama ini harus benar-benar orang bawa, dipegang, digenggam sampai mati husnul khatimah. Andai kata kita hidup dunia ini bawa agama Allah, ad-dinu Muhammad, agama kanjeng Nabi SAW.
Tanda seorang husnul khotimah, dia mati bersembahyang, sholat, dia mati ini husnul khotimah. Karena sholat, karena Islam, karena ngerti aturan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala li habibina Muhammad, yani Al-Quran Al-Karim, terus dibaca Quran. Sholat yang dikatakan tanda seorang iman kepada Allah, sholat yang dikatakan muhal ibadah, inti ibadah sholat, yang dikatakan al-imaduddin. Semakin seorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bala musibah, yakni bala itu fitnah, yaitu musibah itu sesuatu yang menimpa terhadap diri seorang itu ataupun gelap ataupun hati orang itu. Jadi zahiran wa batinan mengenali Rasulullah, zahiran wa batinan mengenali agama Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan ngerti apa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim tersebut. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan sesuatu yang enggak ada keraguan itu Quran. Sesuatu yang luar biasa mulia Al-Karim itu Quran. Sesuatu yang kuat wa hadza syifa, termasuk daripadanya Al-Quran ini obat. Kenapa dikatakan Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas guru ana? Jadi termasuk doa paling penting sehat. Jadi kalau dikatakan obat sesuatu yang menjadikan mata ini sehat, obat sesuatu yang menjadikan telinga ini sehat, obat sesuatu yang menjadikan benar-benar datuk telinga itu sehat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lah itulah Quran. Kalamullah akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Al-Quran yang dibaca lidah orang itu, yang didengar telinga orang itu, yang dilihat mata orang itu, harfan biharfan, setiap huruf-huruf. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan ngerti agama Nabi SAW dan ngerti sunnah Rasulullah SAW, dan ini ajaran Nabi. Bagaimana seorang ngerti salat 5 waktu dikerjakan dan rawatib sunnah qabliyah ba'diyah dikerjakan. Wah, ini sempurna orang ini ngerti iman kepada Allah. Bihaqqa tuqatih, dikatakan insyaallah mati husnul khatimah, ya karena membawa iman yang benar. Laisal batil, bukan sesuatu yang salah, walakinal haqqa, tapi itu sesuatu yang benar yang menjadikan seorang itu gak akan tergelincir dalam kehancuran insyaallah. Amin, Allahumma amin. Akan membawa iman, akan membawa takwa kepada Allah. Bihaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah nggak senang orang mati kafir. Allah nggak senang orang kafir. Allah nggak senang orang yang memang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak senang orang nggak ngerti agama Nabi SAW. Allah nggak senang orang nggak pernah sholat. Wahada munafik, andai kata ia beragama Islam. Naudzubillah min zalik. Fatwa nar, Allah akan buatkan azab di akhirat kelak, mendapatkan siksa kubur, dan terus mendapatkan mahsyar panas, matahari sejengkal di atas kepala. Yauma abuzan qamtariran, Allah katakan ketika itu sudah tidak ada. Yauma la yafa'u malu wala banun, ketika itu nggak ada anak, nggak ada harta yang bisa menyelamatkan kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang kalau senang hati, hidup dunia senang. Ya, karena Allah memberikan kesenangan di hati orang ini. Insyaallah apa yang dipandang-pandang, apa yang berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur. Ya, taharus binikmah, selalu melihat apa dan dengan husnudzan, dengan kebayaan itu Allah senang. Dan ada seorang menyenangkan Allah, nyenengin Allah, intan surah yang surkum, Allah akan berikan kesenangan. Wa yusabbit aqdamakum, terus kuat pandangan orang ini. Bagaimana hati melihat sesuatu, jejak orang ini. Enggak lemah orang ini dalam hidup dunia karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbit aqdamakum, Allah kuatkan terus orang ini. Sabar, iman, berarti bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khalik Tuhan. Mati husnul khatimah, wajib mati husnul khatimah karena salat fardu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat? Adzkurkum, Allah katakan. Kenapa kita beribadah kepada Allah, terutama mahal ibadah salat ini? Karena untuk kita mendapatkan sesuatu yang Allah letakkan ruh kita sesaat nanti di alamul barzah itu, mendapatkan kesenangan. Amin. Karena senang, Rabbana atina, meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, Allah menyuruh kita meminta kepada Allah fi dunia hasanah, meminta kesenangan dunia.
Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat sana wa qina adzabannar, dan meminta jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mati husnul khatimah. Orang senang luar biasa. Nabi Allah Ibrahim dikatakan sunanu Ibrahim. Nabi SAW senang benar Nabi Allah Ibrahim. Rasulullah ini uswah suri tauladan. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala uswah suri tauladan untuk kita mengenali ad-din, agama. Ini hati-hati karena dikatakan zaman tambah akhir banyak aliran-aliran sesat. Ya, aliran sesat ini aliran enggak menghargai Nabi SAW, ya enggak ngerti ahlul bait Nabi SAW, enggak ngerti agama Nabi. Apa sunnah? Sunnah dikatakan akan mendapatkan seorang itu kumpul dengan Nabi SAW surga, amin. Dikatakan sunnah man ahya sunnati. Rasulullah mengatakan sahabat hadapkan sunnahku faqad ahabbani, agar orang itu dicintakan Nabi, amin. Wa man ahabbani, dan kita yang dicinta Rasulullah mendapatkan cinta Rasulullah karena hadapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Rasul, ngerti hadis dari Nabi, ngerti hadis Rasulullah. Alim. Jadi enggak orang yang enggak ngerti. Bukan orang jahil tapi orang alim. Orang ini mendapatkan habbir Rasul, kecintaan kanjeng Nabi SAW. Maka luar biasa orang yang mendapatkan kecintaan Rasulullah. Kenapa? Karena ma'ifil jannah, kata Rasul. Akan berkumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW di surga. Jadi orang rugi kalau dia nggak ngerti agama yang benar. Nggak boleh orang nyalahi sunnah Rasulullah. Nggak boleh orang nggak sabaran. Orang sabar. Jadi orang sesat ya. Ada satu aliran dikatakan ini aliran ini sesat, salah Wahabi. Aliran yang memang mengajarkan kesesatan. Ya, mengajarkan kesesatan. Apa? Takfiri, mengkafir-kafirkan orang. Hati-hati. Mau ngafir orang apa sih kafir? Kafir orang yang mati su'ul khotimah. Kira-kira kalau anak mati kapan aja berani. Soalnya anak yakin mati su'ul khotimah. Jadi kalau orang dikatakan ente mati su'ul khotimah, jangan didengerin. Orang yang suka ngafir-ngafirkan orang ini orang kafir. Kenapa? Karena husnul khotimah Allah berikan kepada orang-orang yang ihsan, yang nggak pernah nyaci orang, yang nggak pernah ngehina orang, ngerendahin orang. Itu hati-hati aliran sesat. Terus aliran lagi Syiah la'anatullah, Syiah. Ada Rafidhah, Syiah Rafidhah. Masya Allah. Ini aliran-aliran seperti ini yang ngalir, tapi nggak seperti sungai-sungai yang jernih, air mengalir di tempat-tempatnya itu. Karena apa? Di surga kita ngelihat sungai-sungai itu. Oh, aliran sesat orang nggak ngerti amal baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan jadikan orang-orang yang salah dalam akidah, salah dalam aturan, dalam tatanan tuntunan, yang menyesatkan orang itu nggak akan menemukan fitrahnya sebagai manusia. Nggak akan merasakan kelezatan ibadah. Orang yang senang dalam beribadah, nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Nabi SAW, mengakui Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadat, ngerti kafah, cukup ahlu sunnah wal jamaah. Orang ngerti agama. Orang nggak ngerti agama nggak akan ngerti surga. Haram. Andai kata Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam, orang nggak ngerti kesempurnaan agama Nabi SAW, sunnah Rasulullah termasuk daripadanya itu, yang mana ketika sahabat Nabi SAW mendatangi Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, apa huwa Islam, apa itu Islam wahai Rasul? Orang yang mengikuti Nabi dan sahabat, ahlu sunnati wa jamaati, dikatakan Rasulullah. Jadi hati-hati. Terus apa? Kalau andai kata seorang ini solawat, ya solawat memuliakan Nabi SAW, solawat untuk memuliakan Rasulullah. Kenapa? Karena ajaib solawat ini nggak nambah-nambah pahala Nabi, tapi kita tambah pahala. Jadi suatu amaliyah yang dikatakan segandeng dengan istighfar solawat. Bagaimana kita mendapatkan amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dengan solawat ini salah satu amal yang terbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat, dengan baca maulid. Kata wakata tentang dikatakan sunnah Nabi SAW. Dan apa yang dikatakan orang ini memandang dengan sebelah mata akan agama, akan buta sebelah mata orang itu karena pandangan mata. Mendengar dengan setengah pendengar telinga akan tuli setengah, satu daripada dua telinga orang itu
akan patah daun telinga orang itu di akhirat. Wa na'udzubillah min zalik. Andai kata seorang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mati seorang ini, fasad kuluh, maka semua apa yang ada di diri orang ini sesungguhnya orang itu telah mati. Jadi hati-hati. Andai kata seorang ngerti agama Nabi Muhammad, kafah, cukup. Andai kata ngerti sesuatu yang haram, untuk ditinggal. Ada kata sesuatu yang halal, untuk diambil. Sesuatu yang halal itu bekal. Loh, kalau nggak ngambil bekal, nggak mendapatkan manfaat di dunia, nggak akan senang di akhirat kalau nggak ada hasil di dunia. Menanam apa? Mendapatkan hasil. Nah, dunia mazra'atul akhirah dikatakan. Dunia tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Bagaimana hasil amal perbuatan kita selama di dunia? Bagaimana akhir? Ketentuan Allah adalah gadim. Segala apa Allah, dia mengawali Allah, baru terus segala sesuatu ada. Meyakini Allah ada. Setelah Allah ada, Allah buat nur an-Nabi al-Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, ngerti? Kenapa? Karena dikatakan syahadatain, dua kalimat syahadat yang seorang ini ikrarkan, dia katakan bil i'tikad, dengan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala khalik Tuhan dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerti Nabi Rasul, kafir. Tapi orang yang ngerti Rasulullah wa khatamun nabi, nabi penutup, dikatakan salah, hati-hati. Enggak sembarangan orang bisa mengkafir-kafirkan orang, kecuali orang itu memang tersebut wa minal kafirin, memang orang kafir. Enggak ada ngafir-ngafirin orang. Sesuatu yang kafir kita kudu tahu ini kafir. Sesuatu yang hak kita kudu tahu ini benar. Sesuatu yang batil, sesuatu yang salah kita harus tahu itu salah. Kenapa? Kalau enggak kita enggak ngerti. Kalau enggak ngerti berarti jahil. Waduh Habib, ini enggak jahil, ini orang, ente orang enggak kafir, enggak jahil, terus yang mana? Begitu. Jadi andai kata seorang melihat sesuatu, harus dia yakini benar-benar apa yang dilihat itu dia ngerti. Alim orang ini, ngerti orang ini. Tapi orang jahil ya begitu, apa-apa dikafirin. Jadi harus ngerti apa-apa yang menjadikan seorang ini kafir. Ninggalkan sholat sekali, dua kali, ya, dia syahadat lagi ketiga Jum'ah. Khalas sudah, karena fardu ain. Jumat ini fardu ain. Kalau sembahyang 5 waktu fardu. Gak ngerti ya nggak apa-apa, kan ngerti sholat fardu. Wajib kerjakan sholat. Nah, sholat itu makhal ibadah, sholat inti ibadah. Andai kata nggak ada inti, kosong. Andai kata hidup nggak ada pegangan, akan rusak tulang, pandangan rusak, telinga rusak, segala rusak. Karena apa? Karena nggak ngerti sholat, karena nggak ngerti inti daripada ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Azhurhum akan berharap untuk orang ini mendapat pandangan Allah haram. Nah, itu dikatakan haram Allah melihat orang yang nggak kerjakan sholat. Lah kok salah? Ya bukan salah, memang seperti itu. Tapi jangan suka ngawur. Orang ngerti sholat dikatain nggak ngerti sholat, ngaco. Nah, itulah faham-faham sesat. Ya, akhir-akhir zaman memang banyak aliran-aliran Wahabi. Ya. Wahabi ini aliran yang ngafir-ngafirin orang. Bagi kafir, musyrik, bid'ah, apa segala macam. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi SAW dalam kitab Ajami' Sahih, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Itu hadis dalam kitab Ajami' Sahih. Apa di sana itu perkara yang dikerjakan seorang yang enggak ngikuti Nabi. Semua berasal dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di mana perbuatan kita mampu melewati Nabi? Ya, nah apalagi amal-amal perbuatan baik. Tawasul, kirim Fatihah, ziarah kubur. Kalau Rasul dikatakan Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Dalil orang mempunyai hujah untuk orang ini ziarah kubur, karena Nabi mengatakan man zara qabri, siapa orang menziarahi kuburku, nanti maksud Nabi setelah Nabi SAW wafat, disuruh kita ziarahi Nabi. Wajabat lahu syafaati, karena rahmat Allah Nabi Muhammad. Nabi katakan wajib orang itu yang ziarah ke kanjeng Nabi SAW mendapat syafaat Rasulullah. Umroh, haji, nah itu dikatakan ya wajib, ya umroh luar biasa. Dan dikatakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kenali Rasulullah, hubbur Rasul, cinta kepada Nabi, ini iman. Orang ini ngerti, luar biasa. Ahlu tuqo, orang takwa kepada Allah. Orang enggak ngerti iman kepada Allah, ini diraguin imanin, apalagi begitu. Dan apa? Di antaranya husnudzan.
Orang mau bilang apa aja husnudzan. Kenapa? Karena orang yang merasa dia benar, orang ini kafir. Orang yang merasa kebenaran dia punya, orang itu kafir orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang prerogatif Allah untuk menyatakan apa huwa hak, apa huwa batil. Kita sami'na wa ata'na. Ikuti aturan Quran, hadis kanjeng Nabi SAW yang disifatkan rahmat Allah. Tauhid, yakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ngerti disujudi Allah. Iktikad dengan keyakinan untuk mengimani Allah, menanamkan di hati kita Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allah Allah Allah, bid'ah lah kok bid'ah. Lah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala apa perbuatan di saat seorang mengucap dengan keyakinan bil i'tikad la ilaha illallah, orang ini dalam hati orang ini sedang Allah berurusan dengan orang ini tanda kesalihan. Mata nasrullah, qul ala inna nasrullahi qarib. Kapan datang bantuan Allah? Ketika seorang dia merasa dirinya manusia lemah, dhaif, dengan penuh kekurangan, makhalal khata' wa nisyan. Tapi dia berharap kepada Allah, orang ini, wah ini saleh orang ini. Tapi di saat orang merasa, wah bagaimana ini? Ini apa? Ini apa segala macam? Itu bahlul, orang jahil, orang bodoh. Yang apa dikatakan? Mungkin orang-orang Wahabi yang dikatakan atau Syiah yang dikatakan firqah sesat ini, kenapa? Karena di hati mereka enggak mengenali Allah, enggak mengenali Rasulullah. Laisa ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Enggak ngerti sunnah Nabi Muhammad, enggak ngerti menziarahi birrul walidain, ketaatan kepada kedua orang tua, menghormati yang lebih tua. Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, masyaallah, Imam Al-Idrus tawadhu luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ketika Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus dalam keadaan keluar sifat kibir, sombong, di hati kita keluar sifat yang memang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan rindu seorang hamba ini akan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ketika keluar sifat sombong di hati, dia ke tempat sampah, tidur di tempat sampah. Itu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, luar biasa. Waktu bid'ah lah kok bid'ah, khurafat lah kok khurafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj ila sab'i tibak, ke langit ke-7. Enggak nyampe, ya disampai-sampein. Pelan-pelan lama-lama nyampe. Kenapa? Nanti ketika kita pindah ke alam barzah, fi riwayah dibawa 2 garin. Yang satu membawa kita ke alam ruh. Kalau dibahasakan kias, jauh, paling jauh jarak. Paling jauh wa ila hadza, ngelewati arsy, melewati Mi'raj Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ars gak kuat. Itu ruh dalam barzah, jauh luar biasa, perjalanan jauh. Tapi yang ahli ruh, orang yang di barzah dekat kepada kita. Dia ngelihat seperti dekat pandangan, kita ngelihat jauh, yang paling jauh. Itu kuasa Allah. Lah kalau kita ngerti, wallahu a'lam. Ya anna ruh min amri rabbikum, dikatakan. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mandang dengan pandangan Allah, yang mendengar dengan pendengaran Allah. Kita sami'na, kita ngikuti dengan telinga kita semampu pendengaran telinga kita, hamba Allah makhluk. Dia khalik Allah yang menentukan waktu, yang menentukan kemana kiblat salat. Ketika subuh waktu, ketika zuhur waktu zuhur, ketika asar waktu asar, ketika maghrib, bagaimana hati kita khusyuk tumanina, hudur dalam mengerjakan salat. Kenapa? Karena salat mukhal ibadah, tiang apa? Dikatakan imaduddin, tiang agama, wa mukhal ibadah, inti daripada kehidupan kita dalam menghiasi hidup. Liya'budullah, untuk mengibadahi Allah. Liya'budunallah, untuk kita mengibadahi Allah. Liya'rifunallah, untuk kita melihat Allah. Kamaluhu, kesempurnaan Allah dengan ciptaan al-kamil, al-insanul kamil, sanna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini agama sempurna, hati-hati. Gak ngerti sunnah Nabi Muhammad, membid'ah-bid'ahkan orang, bahkan mengkafirkan orang, ini hati-hati. Ini aja nggak benar. Kenapa? Karena ad-dinul haq, agama sesuatu yang benar. Jadi nggak ada orang susah selama di hati dia hidup Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Orang akan senang hatinya di saat selalu memikirkan Allah dan kanjeng Nabi SAW. Nggak akan orang susah, nggak akan orang merasa kurang akan rezeki. Selalu bersyukur, selalu taharus, ngomong enak-enak.
Di saat orang dia ngomong apa-apa yang nggak enak, berarti dia sedang rusak hatinya, sedang rusak matanya, sedang nggak benar. Tapi kalau orang dia enak, nyenengin orang, nggak nyusahin orang. Orang senang ini bukan berarti orang ketawa-ketawa baik duit banyak, bukan. Orang senang ini orang yang nanti di akhirat dakhalal jannah. Allah kumpulkan bersama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Ini orang benar-benar senang orang ini. Orang yang susah, orang yang enggak senang di dunia, dalam arti akan mendapatkan akhirat, dakhalan nar, akan masuk ke dalam azabnya Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Anda seorang itu melakukan amal buruk, dia akan mendapatkan apa yang diperbuat orang itu. Apa segala macam syirik. Syirik ini apa? Syirik ini orang menyekutukan Allah. Ya, orang menyekutukan Allah syirik dikatakan Luqmanul Hakim kepada anak Luqmanul Hakim, inna syirka la dzalmun azim. Kesyirikan ini kita ngerti sesuatu yang ini menyesatkan, ya. Dan di saat seorang meyakini seorang ini syirik, tapi dia enggak syirik orang ini, wa na'udzubillah, fitnah. Hati-hati. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang mendapatkan kubur senang, di akhirat senang, di dunia senang, di akhirat senang karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.